Halo, ketemu lagi. Di video sebelumnya kan kita sudah berhasil membuat halaman produk berdasarkan ID dari data produk ya. Nah, sekarang kita akan membuat screen untuk chart ya. Jadi chart ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita akan membuat, kita langsung ke codingannya aja. Di folder screen di chart sini ya. Di file chart screen. Terus kita lihat di project kita. Nah, ini kan masih kosong. Oke, kita akan buat fragmen dulu ya, seperti biasa. Terus kita akan import row dari React Bootstrap. Row. Terus nanti ada ini ya, ada dua kolom. Pertama kolom untuk data produknya. Yang kedua itu kolom untuk summary-nya gitu ya, totalnya. Oke, call 1, call 2. Sama seperti video yang sebelumnya ya, kita akan membuat kolom ini tuh 9, terus yang ini 3. Jadi kita tulis saja MD, ini 9. Kolom yang kedua, kita MD-nya kita jadikan 3. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, di dalam ini kita akan bikin row dulu di dalam kolom. Nanti di dalam row ini kita bikin kolom. Nanti ada 2 bagian lagi ya. 3 deng. 1, 2, 3. Ada 3 kolom ya. Jadi kolom untuk gambar itu kita copy aja biar cepat. 2, 3. 3. Nah, kayak gini. Itu kita definisikan juga ya. Nanti ini tuh kolomnya sebesar 3. Ini nanti teman-teman atur aja ya, bebas. Terus di sini 6. MD 6, 9 berarti sisanya 3. Kayak gini, kita save, kita lihat dulu hasilnya. Kita ambil dulu ya datanya dari produk. Sama seperti di produk screen, kita akan import produk, data produk, terus kita akan ini ya, contoh aja gitu. Kita akan pilih satu ID untuk tampilannya aja dulu. Oke, kita import products. Terus sama ya di produk kita copy aja. Tapi kita nggak kita ini ya manual atau kita kasih default value aja dulu. Kita konsol log dulu kira-kira sudah dapat atau belum result produknya. Kita lihat di inspect element. Nah, sudah ada ya bentuknya objek kayak gini kurang lebih. Ini nggak apa-apa, nanti akan kita ubah. Di dalam kolom pertama ya, jadi nested row di sini nih. Kita akan bungkus ini dalam sebuah card. Jadi si row ini kita bungkus di dalam sebuah card. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sama ya. Kita kasih class name. Terus roundednya kita jadikan 0. Biar tajam. Nah, kayak gini. Terus di dalam kolom ini kita buat card. Nanti di sini card image. Gitu ya.
Terus masukkan source-nya. Oke, kita lihat hasilnya. Sama ya, seperti ini kita tambahin rounded 0 di image dan di card-nya. Kayak gini. Kita close dulu. Nah, kayak gini. Terus kita tambahkan list group ya. List group. Nanti di dalamnya ada list group item. Di sini result product .name. Kita lihat dulu. Oke. Terus sama ya. Kategori. Terus harganya price. Nah, yang price ini kita jadikan strong ya. Pakai AS atau Alliance jadi strong. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini roundednya udah 0. Nah, ini bordernya juga kita hapus ya. Di card pembungkusnya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Terus kita pakai varian ya. Flush. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Oke. Yang kategori ini kita bungkus pakai badges ya. Pakai badge. Badge. Kalau kita sudah menambahkan badge untuk result kategorinya, kita lihat dulu ya di browser. Nah, kayak gini. Terus, oke, kita tambahin rupiah di depan price. Oke, kalau udah, kita lanjut ke sini ya. Tombol untuk nambah 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Itu di kolom ketiga. Ini nanti kita buat di terakhir aja ya. Kita ke kolom kedua dulu di summary chart. Sama ya, Pak, dibungkus pakai card juga. Terus kita kasih class name rounded 0. Terus isinya card.body. Nanti di sini nanti ada list group ya. List group, terus list group item. Gitu. Kita tulis pertama itu summary chartnya. Terus di bawahnya itu total. Tik 2. Untuk sekarang dikosongin dulu. Terus ada button ya. Button buy. Gitu. Kita kasih varian. Ini dark. Kita lihat hasilnya. Sama seperti yang di sana ya. Di video sebelumnya kita bisa kasih class name W100. Jadi dia akan full. Nah, kayak gini. Oke, kita kasih margin dulu ya. Biar nggak terlalu ke atas. Di sini kita kasih class name. Margin atas bawahnya kita kasih 4 contoh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Di kolom kedua ya. Ini kita jadikan, kita hilangkan ya garisnya di card.
dengan cara border 0. Nah, ada hilang. Terus di list grupnya, kelas lagi, sorry. Harian, plus. Nah, nanti akan kayak gini ya. Oke, di ketiga ini, di sini nih, di kolom ketiga yang dibungkus oleh kolom lagi, ini kita akan bikin, bisa pakai div, terus kita bikin form ya. Form dari React Bootstrap. Nah, input group, sorry. Nah, ini nih. Nanti kita akan pakai ini ya contohnya ya, yang dolar sama ini. Dia dolar, mana dolar? Nah, ini. Pakai input group yang dibungkus sama form ya. Gitu. Oke, kita paste aja di sini. Berarti div-nya ini kita hapus karena kita pakainya tag form aja. Terus kita lihat. Oh, belum kita import. Kita import dulu ya dari React Bootstrap. Form sudah. Terus kita refresh. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, ini yang dolar itu kita jadikan min ya. Minus. Jadi ini logo dari React Header, terus yang titik 00 ini kita jadikan plus dari logo juga ya. React Header, kita lihat hasilnya. Nah, nanti kayak gini. Nah, di sini kan warnanya biru ya, terus tajam, nggak tumpul seperti ini. Itu sama ya. Kita tinggal kasih class name itu roundednya 0. Terus kita copy juga di sini. Ini dia kan teks ya, kita butuh button kan. Jadi kita aliaskan si input group .text ini jadi button ya, yang diimport dari React Bootstrap. Alias button, kok button group sih? Button aja nggak pakai group. Button kayak gini. Terus ini nanti on kliknya itu kita konsol log dulu aja ya. Jadi nanti button yang min dan plus itu akan melakukan aksi ya untuk menambah dari value form yang kita buat ini. Oke, kita konsol log dulu aja. Konsol log ini min gitu. Oke, coba kira-kira jalan nggak? Kita lihat di konsolnya, kita hapus, kita min. Nah, kerja ya. Sama ya untuk yang plus juga, kita copy aja, paste di sini. Terus kita ganti ini adalah plus. Gitu. Nah, nanti akan seperti ini. Sip. Udah ya. Terus ada ini juga nih. Min, kita kasih kondisi nanti minimal tuh order harus 1, maksimal tuh kalau mau order 15 untuk satu item ini. Kurang lebih seperti itu. Kita akan bikin button group. Nah, nanti kurang lebih kayak gini ya. Ini kita copy aja button groupnya. Terus kita paste di bawah form. Ya boleh. Jangan di bawah form. Di dalam form. Jadi kita bungkus semuanya dalam satu form. Nah, ini hapus dulu area labelnya. Kita lihat dulu hasilnya. Oh, kita import dulu ya. Button group, buttonnya sudah. Nah, nanti akan kayak gini. Nah, ini kita butuhnya 2 kan. Ini kita tulis min.
titik 21 max titik 2 15 16 sorry 15 kayak gini ya. Terus nah ini kita kasih varian misalnya kalau merah itu danger kayak gini. Nah terus kita kasih alias gitu. Kalau aliasnya ini adalah batch. Kita lihat hasilnya di browser ya. Nah kalau sudah kan dia masih ada merah-merah gini nih. Nah ini kita bisa hapus merah-merahnya dengan cara di sini ya. Kita kasih class name itu bordernya 0. Tuh ya jadi hilang. Terus si button groupnya ini kita kasih class name status. Dia akan memanjang menyesuaikan sama kontainer. Terus warnanya kita rubah jadi BG ya kalau badges itu. BG. Nah, bukan varian tapi BG. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, posisinya itu nanti dia akan di bawah. Nah, caranya di kolom ini, di kolom yang membungkus form dan tombol badge-nya ini, kita maaf, kita bikin class name, kita deflex, terus line items n. Nah, nanti dia akan pindah ke paling bawah ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dia akan di bawah. Terus di sini kan runcing ya. Nah, input group ini kita kasih class name. Itu berarti roundednya 0. Tuh dia akan tajam ya. Kita di sini SM, di sini juga size-nya SM. Kayak gitu. Nah, ini ikonnya kita kasih size misalnya 16. Jadi dia akan kecil gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa kecilin ya di kolomnya. Misalnya ini dijadikan 2, ini 3, ini 7. Nah, di size-nya ini kita hapus aja ya. Jadi kita akan menggunakan default-nya aja kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini untuk halaman di chart. Coba kita lihat dulu. Kalau kita kecilin dia bagus nggak? Nah, ini kita perbaikin ya. Kita paksa atau geser dia tuh ke tengah semua. Itu dengan cara kita tambahin di kolom ini itu line justify content center gitu. Nah, udah lebih baik ya di row ini ya, di row yang paling luar yang ini nih. Kalau misalnya SM gitu, kita ubah tampilannya ya jadi 6 tuh, jadi kiri kanan kayak gitu. Jangan SM ya jadi 6 atau di LG aja ya. Ini LG sama dengan yang atas itu 9, yang kedua itu 3, terus yang MD-nya ini kita jadikan 6, yang MD-nya juga kita jadikan 6, lalu
untuk SM-nya kita hapus saja. Tuh. Jadi kalau nah ini udah, terus karena di sini MD-nya 6, di sini 6, maka di halaman, di kolom ini kita sesuaikan lagi ya. Ini kan agak terlalu besar nih. Berarti di sini kita ubah SM, atau ini kita nggak usah, oh sorry, di LG itu jadi 3, MD-nya kita ganti jadi LG ya. Nanti kalau di layar di bawah LG, dia akan menjadi 1. Nah, kayak gini benar. Tuh, dia lebih rapi gitu. Jadi kalau halamannya besar, gitu, dia akan seperti ini. Nah, kalau halamannya di layar MD, dia akan turun ke bawah menjadi 2, tapi isinya tuh jadi ke bawah. Terus kalau di layar yang lebih kecil lagi, dia akan menjadi 1 kayak gini. Gitu teman-teman kurang lebih. Kita lihat lagi. Oh, di sini ternyata ronde bordernya nggak dihapus ya. Jadi dia tetap ada gitu. Oke, kita tambahin. Kita hapus kelasnya. Kelas card ini kita hapus bordernya. Border 0-nya kita hapus. Kita simpan. Nah, udah ada. Terus di kolom yang kedua, cardnya juga kita hapus ya bordernya. Border 0-nya. Jadi biar ada bordernya. Nah, kayak gini. Terus oke, kita tambahkan padding. Itu di bagian kolom pertama di card-nya ya. Ini kita tambahin padding misalnya P1 gitu. Nah, nanti dia akan lebih rapi seperti ini kurang lebih. Atau mau tambah 2 bebas. Oke ya, jadi untuk section di halaman chart, bagian slicingnya kita udah berhasil ya. Seperti ini. Oke, di video selanjutnya kita akan menambahkan ini ya, menambahkan action button supaya nanti ini bisa diklik-klik gitu. Dan totalnya juga berdasarkan dari harga ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.